Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita dan mengumpulkan kita di pagi hari yang penuh barakah ini. Di tempat ini bersama-sama kita meluahkan dan meluapkan kerinduan kita yang begitu memuncak, yang begitu besar, yang begitu hebat, yang telah lama kita sama-sama rasakan. Kerinduan itu tidak lain tidak bukan adalah rindunya kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sama-sama berharap kerinduan kita ini nanti akan menjadi saksi besar sehingga kita semua yang duduk menjadi orang-orang yang layak mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pada saat beliau sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi berkata, wa syauga, aku rindu betul dengan saudara-saudaraku. Pada saat Nabi mengucapkan kata rindu itu, sahabat semuanya terkejut, karena orang yang tiba-tiba dirindu sama Nabi berarti orang itu memiliki kedudukan di hati Nabi. Makanya sahabat kemudian bertanya, manhum akhwanuka ya Rasulullah, siapakah gerangan mereka yang kau anggap sebagai saudara-saudaramu itu wahai Rasul? Maka kemudian Nabi menjawab, ya, pada saat sahabat bertanya, sahabat kemudian bertanya dahulu, apakah mereka itu sahabat-sahabatmu yang kau maksud adalah para nabi-nabi? Nabi kemudian menjawab, tidak, mereka adalah utusan-utusan Allah, tapi bukan dia yang ku maksud. Kalau begitu, sahabat mau pede sedikit. Apakah yang kau maksud saudara itu adalah kami wahai Rasul? Kata Nabi dengan tegas menegaskan, antum ashabi, kamu itu sahabat-sahabatku. Lalu siapa gerangan mereka yang kau sebut dengan saudara itu wahai Rasul? Antusias sahabat yang begitu ingin tahu, karena sahabat tahu Nabi itu berarti menganggap orang itu atau kelompok ini sebagai kelompok yang istimewa di hati Nabi. Kemudian Nabi menekankan, yang kurindu dari saudara-saudaraku itu, mereka adalah orang-orang yang datang setelah aku. Mereka belum pernah berjumpa denganku, belum pernah menatap wajahku, belum pernah langsung melihat tingkah laku dan budi pekertiku, tetapi mereka semua beriman kepadaku. Ada nggak di sini yang pernah kelihat Nabi Muhammad? Ada nggak di sini yang pernah tinggal di zamannya Nabi Muhammad? Ada nggak yang pernah ngerasain langsung melihat budi pekertinya Nabi Muhammad? Apa jangan-jangan kita orang-orang yang dirindu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad?
Itulah yang kemudian pernyataan yang Nabi tekankan, mereka adalah orang-orang ja'u min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Mereka adalah orang-orang yang datang setelah aku, tapi di hati mereka beriman kepadaku. Di hati mereka memiliki kecintaan kepadaku. Di hati mereka memiliki kerinduan kepadaku. Walau mereka belum berjumpa, tapi mereka sudah lebih dulu merasakan mereka ingin berjumpa denganku. Walaupun mereka belum pernah tinggal langsung satu zaman denganku, tetapi mereka begitu ingin di akhirat bersama-sama denganku. Maka saat Nabi menyatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah kelompok yang datang setelah Nabi, hadis ini seperti umpamanya air sejuk di tengah gersangnya hati, air sejuk di tengah hausnya hati. Kenapa? Karena seolah hadis ini adalah kabar gembira bagi hati kita yang selama ini ternyata telah lebih dulu merasakan rindu kepada Nabi, telah lebih dulu merasakan cinta kepada Nabi, telah lebih dulu begitu ingin berjumpa dengan Nabi. Tetapi ternyata kita tahu kita adalah orang yang datang setelah Nabi. Kesempatan perjumpaan kita dengan Nabi seolah-olah kita sama-sama tahu perjumpaan itu adalah perjumpaan di akhirat nanti. Pada saat kita tahu ya Allah air mata bisa tumpah, padahal untuk siapa air mata ini tumpah? Untuk orang yang kita belum pernah jumpa. Biasanya orang rindu karena pernah jumpa. Biasanya orang cinta karena pernah jumpa. Tapi istimewanya yang disebut oleh Nabi, saudara-saudaraku, mereka adalah para pecinta yang belum pernah jumpa. Mereka para perindu yang belum pernah bertatap wajah. Mereka orang-orang yang di hatinya hanya ada keinginan bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, beruntung mereka yang pernah melihatku, berjumpa denganku, tinggal sezaman denganku, lalu mereka bersegera beriman kepadaku. Beruntung. Nabi sebutnya berapa, Bu? Beruntung, satu kali. Tapi kemudian Nabi tekankan keberuntungan, beruntung, beruntung, beruntung 3 kali. Buat siapa keberuntungan yang 3 kali itu? Buat orang yang belum pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi mereka subhanallahnya di hatinya punya iman kepada Nabi, di hatinya punya kepercayaan kepada Nabi, bahkan di hatinya punya cinta kepada Nabi, tambah di hatinya punya rindu kepada Nabi. Tadi kita sebentar dibawa dengan alunan lantunan salawat, sebentar kita dibawa dengan lantunan qasidah, sebentar kita diajak dengan lantunan puisi. Kita diajak untuk apa? Untuk mengingat tentang Nabi Muhammad SAW. Lihat, Bu, ada yang air matanya jatuh, beda kan? Ada yang diem aja, ada yang bengong aja, ada yang bahkan dia nggak peduli, dia ngobrol aja. Maka dari sini kita bisa simpulin, ya Allah, walaupun kita bisa duduk bersama-sama seperti ini, tetapi yang duduk di antara kita ada orang-orang yang sudah betul-betul dirindu sama Nabi, tapi ada orang yang mungkin tidak dirindu oleh Nabi.
Ada orang yang memang sudah lebih dulu dibayangkan oleh Nabi. Itulah mengapa kita lihat ya Allah, duduk dia baru dibawakan lantunan. Lantunan apa? Tadi Ukhtina Nada Sika baca. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran. Kita baru dinyanyiin gitu doang. Kita ngebayangin Nabi Muhammad. Apa jadinya hidup ini? Kalau betul-betul dalam hidup kita ini ada Nabi Muhammad. Apa jadinya hidup kita ini? Kalau betul-betul kita bisa tatap wajahnya Nabi Muhammad. Bagaimana hidup kita ini? Kalau betul-betul kita betul bisa mencium tangannya Nabi Muhammad. Kita nggak bisa bayangin betapa indahnya itu hidup. Betapa bahagianya hidup itu. Dan alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Yang kita sama-sama yakini bahwa setiap dari kita yang duduk, yang sudah merelakan kakinya melangkah, walau di tengah turunnya hujan, walau di tengah mungkin dibayang enaknya kita duduk di rumah bersantai-santai, tetapi hari ini Allah panggil kita untuk berkumpul bersama mengenang akan bagaimana sosok kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita mau dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengintrospeksi diri kita. Bagaimana hubungan kita selama ini dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika rindu kepada Nabi berbalas dengan rindunya, jika cinta kepada Nabi bahkan berbalas dengan cintanya, maka kita sama-sama sudah tahu bahwa tidak ada rindu yang lebih indah daripada rindu kita kepada Nabi Muhammad. Berarti kita sudah tahu tidak ada cinta yang lebih indah daripada cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu mengapa kita belum belajar bagaimana mencintainya dengan sebaik-baiknya? Mengapa kita belum belajar bagaimana untuk semakin merindui akan sosoknya? Dikatakan oleh para ulama, inilah keistimewaannya Nabi Muhammad. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang hanya dengan mendengar kisahnya orang bisa jatuh cinta. Mendengar akan kebaikannya orang bisa jatuh cinta. Memang kenapa dengan cinta kepada Nabi Muhammad? Apa cinta kepada Nabi itu harus? Apa wajib? Ingat pesan ini. Kalau kamu menganggap cinta kepada Nabi hanya suatu pilihan, maka kamu telah salah besar. Cinta kepada Nabi Muhammad bukan suatu pilihan. Cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah keharusan. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah kewajiban. Karena kalau kita belum bisa mencintai Nabi Muhammad, maka artinya kita adalah manusia yang tak tahu terima kasih akan kebaikannya Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya ruangan ini terbakar, api berkobar dengan kencang dan panasnya, pertanyaan saya, siapa yang mau terjun di tengah kobaran api untuk menyelamatkan diri kita? Di tengah kita sedang terkurung oleh kobaran api yang begitu menyengat panasnya, akan melahap diri kita. Pertanyaan saya, siapa kiranya yang akan terjun masuk ke dalam api untuk menyelamatkan kita keluar dari api tersebut? Biasanya orang hanya akan fokus memadamkan apinya terlebih dahulu,
baru mengeksekusi orang yang ada di dalamnya. Orang akan sibuk memadamkan apinya agar mereka bisa menyelamatkan orang yang ada di dalamnya. Tapi lihat Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad. Dia adalah satu-satunya orang yang nanti mau masuk ke dalam kobaran api neraka hanya untuk menyelamatkan jika salah seorang dari umatnya ada di dalam sana. Nabi tidak meminta api untuk padam, tetapi Nabi masuk di tengah api yang berkobar sehingga membuat api dari api neraka menyingkir. Karena melihat Nabi masuk tanpa lagi berpikir, menarik dan mengulurkan tangannya. Untuk siapa? Untuk umatnya yang sedang terbakar di dalam sana. Karena Nabi tidak ingin ada seorang pun dari umat yang dia cintai, dari umat yang dia anggap sebagai saudaranya, yang Nabi tidak mau tahu siapa kita dan apa latar belakang kita, sebanyak apa dosa yang kita punya dan sebanyak apa kesalahan yang kita pernah perbuat. Yang Nabi cuma ingin tahu bahwa di hati kita ada iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi masuk ke dalam api, diulurkan tangannya, ditarik satu persatu dari umatnya. Beliau tidak peduli jika beliau harus terbakar oleh api juga. Beliau tidak peduli jika beliau harus merasa tersakiti juga. Yang hanya ada di dalam kepeduliannya, bagaimana sebanyak mungkin umatnya terselamatkan dari sana. Maka kalau kita mendengar kisah ini, siapa dari kita umatnya yang belum merasakan cinta kepada Nabi Muhammad dan menjadikan cinta hanya suatu pilihan dalam hidupnya, maka ketahuilah pilihanmu yang kau jadikan pilihan itu adalah kesalahan, karena cinta kepada Nabi Muhammad adalah keharusan. Di mana kau akan temukan orang yang begitu peduli dengan dirimu melebihi kepedulian Nabi Muhammad terhadapmu? Tidak ada. Karena hanya Nabi yang peduli, yang punya kepedulian yang begitu teramat dalam kepada kita. Saya termenung memahami tentang ucapan Nabi, ikhwani, saudara-saudaraku, membuat saya menyadari banyak orang-orang di sekitaran kita duduk bersama, jalan bersama, menjadi sahabat yang cukup lama, tetapi di hati mereka tak benar-benar bisa mengakui kita sebagai saudaranya. Bahkan kadang-kadang kita sebagai manusia yang bersaudara pun kita tidak memiliki kepedulian kepada saudara yang diminta oleh Nabi Muhammad. Tapi kita siapa? Latar belakang kita dari mana? Orang punya atau tidak? Orang yang bersih atau kotor? Orang yang banyak silap, salah, dosa ataupun tidak. Tapi Nabi dengan ringan dan dengan mudahnya menganggap kita sebagai saudaranya. Siapa dari kita yang kadang-kadang merasa tidak dianggap? Siapa dari kita yang mungkin barangkali suka merasa diri kita tidak dianggap sebagai saudara? Hibur hatimu dengan Nabi yang telah bersabda dengan sabdanya. Kita yang di hatinya punya iman kepadanya dianggap oleh Nabi sebagai saudaranya. Dianggap oleh Nabi sebagai saudaranya. Maka subhanallah, duduknya kita di maulid bukan pilihan.
Boleh jadi seharusnya duduknya kita di maulid itu satu keharusan, suatu kewajiban yang dengan maulid inilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah kita semua yang dianugerahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang Sahibud Dibai katakan di dalam maulidnya. Kalau seandainya kita ingin setiap waktu, setiap hari mengadakan maulid untuk Nabi Muhammad, karena wajib. Itu bisa jadi wajib hukumnya. Bukan setahun sekali lagi, bukan setahun 2 kali lagi, bukan setahun 3 kali, tapi kalau mau setiap hari kita bikin perayaan maulid untuk Nabi, karena wajib. Itu hukumnya bisa jadi wajib buat kita. Melihat Nabi yang sebegitu berjuangnya buat kita. Ibu, orang bisa lupain kita, orang bisa tinggalin kita, orang bisa nyakitin kita, tapi kamu harus ingat Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkanmu. Nabi Muhammad tidak akan membiarkanmu. Nabi Muhammad tidak akan pernah menyakitimu. Justru Nabi Muhammad akan selalu ada untukmu. Dalam sujudnya yang dia ingat adalah tentangmu. Dalam munajatnya yang diingat adalah dirimu. Dalam mohonnya kepada Allah yang dia mohonkan adalah tentangmu. Di mana kita mau mencari seseorang yang berbuat sedemikian rupa kepada kita selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita selalu di dalam tempat-tempat kebaikan, yang mengumpulkan kita selalu di tempat-tempat yang mengingatkan kita akan kemuliaan Nabi Muhammad, mengingatkan kita akan sosok kecintaannya Nabi Muhammad. Yang mudah-mudahan kita berharap, ya Allah, tambahkan selalu rasa cinta di dalam hati kita untuk Nabi Muhammad. Karena modal untuk hati yang bersih adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Modal untuk punya hati yang bersih adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Modal ingin memiliki hati yang kuat adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Modal yang ingin memiliki hati yang sehat adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Karena jika kita telah cinta, para ulama berkata, ibu, cintamu akan tumbuh layaknya pohon yang tumbuh. Jika cintamu subur, pohonmu akan tumbuh dengan subur. Dan saat pohon itu tumbuh, maka yang tumbuh dari pohon itu adalah akhlakmu yang kian hari kian tumbuh. Jika pohonmu subur, maka yang tumbuh adalah kian hari akhlakmu ikut tumbuh. Orang yang betul di hatinya cinta sama Nabi, akhlaknya tumbuh. Awalnya susah senyum jadi murah senyum. Awalnya susah nyapa jadi mudah menyapa. Awalnya mudah marah jadi mudah memaafkan. Awalnya mudah tersinggung jadi mudah melupakan. Awalnya selalu yang buruk berganti dengan kebaikan. Mengapa? Karena cintanya tumbuh dan tumbuhnya subur. Dan saat pohonnya tumbuh, maknanya tumbuh pula akhlak baikmu. Itu kalau apa, Bu? Kalau betul cintamu tumbuh. Kalau betul cintamu tumbuh, pasti akhlakmu tumbuh. Gak ada orang yang cinta sama Nabi dari dulu begitu aja hidupnya, gak ada. Tidak ada orang yang cinta sama Nabi dari dulu perangainya begitu aja, gak ada. Karena kalau memang betul cintamu tumbuh, pasti pohon cintamu yang tumbuh itu menumbuhkan akhlak dan budi pekertimu yang kian hari kian tumbuh.
Dulu kalau disakitin ngomongnya sampai mati bakal saya inget tuh. Ya. Dulu kalau disakitin ngomongnya gimana? Sampai mati bakal saya inget tuh. Itu kenapa tuh bilang begitu? Belum cinta sama Nabi. Tapi begitu udah cinta sama Nabi, ada orang yang sakitin, bilangnya apa? Bilangnya apa kalau udah cinta sama Nabi? Ada orang yang sakitin bilangnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Allah sayang banget sama saya. Udah cinta sama Nabi, ada orang yang sakitin, dia mah tinggal apa? Tinggal lapangin hatinya. Kalau betul cintanya kian hari kian tumbuh, akan tambah maafnya. Kemarin dilewatin gak disapa, kemarin dilewatin gak disalamin, kemarin dilewatin gak disenyumin. Hati yang lapang bilang apa? Kayaknya ngantuk, dia gak lihat. Gitu. Bisa jadi ngantuk gak lihat. Kok bikin hajat gak ngundang-ngundang? Waktu belum punya Nabi di hatinya, itu bakal diingat. Biarin besok kita bikin hajat, jangan undang juga dia. Itu yang begitu belum ada Nabi di hatinya. Tapi kalau udah ada Nabi di hatinya bilang apa? Mungkin undangannya ada tapi nggak sampai ke kita. Kita diundang kali tapi dititip sama orang-orang yang mungkin nggak nyampe ke kita. Atau mungkin udah ketulis kirim paket tapi nggak nyampe ke kita. Perasaannya baik terus. Kenapa? Karena sudah punya Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu begitu kena musibah, timbangan turun, selera makan hilang, emosi aja bawaannya. Ada di situ yang begini. Ada nggak di sini yang begitu? Itu belum kenal Nabi. Tapi begitu udah kenal Nabi beda lagi. Begitu kenal sama Nabi, dia kena ujian, kena musibah, dia langsung bilang, ujian saya mah masih jauh dari ujiannya Nabi. Masih jauh, masih jauh. Masih jauh ujiannya dari Nabi. Punya siapa? Punya Nabi. Maka orang yang betul di hatinya punya cinta sama Nabi dan cintanya tumbuh, maka tumbuh akhlak dan budi pekertinya. Yang kian hari kian menyerupai dengan budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita yang duduk di Maulid Nabi, kita yang duduk hadir di Maulid Nabi, mengenang akan sosoknya Nabi. Yang diharap dari sini apa, Bu? Yang diharap tambahnya cinta kepada Nabi. Makanya setiap maulid kita temui sholawat. Setiap maulid yang kita temui adalah kisah tentang Nabi Muhammad. Karena memang sholawat dan kisah Nabi inilah yang menunjukkan kalau kita memang betul mau terus mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang dengan sholawat inilah kian hari kita kian makin bertambah-tambah lagi cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bukan pengen ketemu sama Nabinya, tapi kita ingin berjumpa dengan Nabi selayaknya perjumpaan dan kerinduan kekasih dengan kekasihnya. Bukan justru keinginan kita berjumpa dengan Nabi hanya saat butuhnya. Banyak nanti orang di akhirat yang datang kepada Nabi hanya butuhnya. Hanya butuhnya.
Saat mereka tahu nanti di sana tidak ada lagi yang bisa menolong mereka kecuali Nabi.